teman-teman semuanya, kita bertemu lagi ya. Kali ini kita udah sampai di pertemuan ke-6 mata kuliah pengantar ekonomi. Kali ini kita akan belajar bareng ya, kita akan membahas bersama-sama, kita pelajari bareng-bareng mengenai pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Oke, jadi kita pertama akan membahas pasar persaingan monopolistik. Pokok bahasan yang ada pada materi yang pertama ini adalah yang pertama karakteristik pasar persaingan monopolistik, kemudian yang kedua ada keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang dan pendek, dan kemudian yang ketiga ada pengaturan pasar persaingan monopolistik. Lalu pertama kita membahas mengenai pasar persaingan monopolistik ya terlebih dahulu. Jadi struktur pasar monopolistik ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Namun bedanya adalah di produknya. Kalau tadi di pasar persaingan sempurna produknya itu homogen. Kalau di pasar persaingan monopolistik produknya itu terdiferensiasi. Nah, contoh dari pasar persaingan monopolis itu seperti apa? Contohnya adalah pasar kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor ya. Kalau produk sepeda motor cenderung bersifat homogen, namun demikian masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Jadi punya cirinya masing-masing. Ya, baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai karakteristik pasar persaingan monopolistik ya. Jadi, ada 3 asumsi dasar pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah produknya terdiferensiasi atau differentiated product ya. Kemudian, yang kedua adalah jumlah perusahaan banyak dalam industri atau large number of firms, dan kemudian yang ketiga adalah bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit. Nah, karakteristik dari pasar persaingan monopolistik yang pertama adalah produk yang terdiferensiasi atau differentiated product. Ya, jadi produk yang terdiferensiasi itu apa? Jadi produknya itu dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Nah, produk-produk tersebut dapat dibedakan oleh kualitas, dari bentuknya, warnanya, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanannya. Lalu karakteristik yang kedua adalah jumlah perusahaannya itu banyak dalam industri atau large number of firms ya. Nah, pada peta persaingan monopolistik terdapat jumlah perusahaan produsen yang banyak. Nah, banyaknya jumlah perusahaan menyebabkan keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus memperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri. Jadi, mereka nggak saling peduli tuh tentang reaksi perusahaan lain. Karena apa? Karena setiap perusahaan memiliki atau menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit. Jadi, karena pada pasar persaingan monopolistik ini terdapat laba yang supernormal ya, dapat merasakan laba yang supernormal yang dinikmati oleh perusahaan yang sudah ada atau existing firm dapat mengundang perusahaan pendatang untuk memasuki industri. Jadi, jika sebuah perusahaan mampu bertahan dalam jangka panjang, maka akan dapat mengalahkan perusahaan yang lain. Namun, ketika kalah, mereka harus keluar agar kerugian yang mereka alami tidak menjadi lebih besar. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, kita bahas mengenai keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek ya. Keseimbangan jangka pendek ini perusahaan akan tercapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Nah, karena karena industri monopoli ya, karena memiliki daya monopoli meskipun terbatas ya dalam pasar persaingan monopolistik ini, kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik ini sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Kita lihat pada kurva tersebut ya,
akan tercapai sebuah keseimbangan ketika ML sama dengan MC. Jadi di sini ditunjukkan pada titik E. Ya, titik E ini adalah keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Ya, baik teman-teman semuanya. Sekarang selanjutnya adalah keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, pada pasar persaingan monopolistik ini, perusahaan kan mendapatkan laba yang super normal yang bisa dinikmati ya kan. Nah, hal tersebut akan mengundang pendatang baru untuk memasuki industri tersebut. Kemudian dengan masuknya pendatang baru tersebut akan memberikan dua kemungkinan permintaan perusahaan yang lama. Yang pertama adalah bisa pelanggan makin setia atau pelanggan justru makin bersifat pemilih. Di sini ditunjukkan dalam sebuah kurva, ada kurva A dan kurva B. Kurva A menjelaskan dalam jangka panjang pelanggan makin setia. Jadi pada kurva tersebut terlihat ya secara grafis dari kurva permintaan jangka panjang lebih curam dari jangka pendek ya. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah kurva yang A ya, ini adalah kurva permintaan dan ini adalah permintaan jangka pendek. Di sini kurvanya lebih curam. Jadi dapat dipastikan pada jangka panjang para pelanggannya makin setia. Lalu pada kurva yang B, kurva dalam jangka panjang itu menunjukkan pelanggan makin memilih. Kita bisa melihat bahwa kurva D, nah permintaannya ini tuh lebih landai dibandingkan dengan permintaan jangka pendeknya. Nah, hal tersebut menandakan bahwa pelanggannya makin memilih dan menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan yang lama. Baik, selanjutnya ini ada pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai pengaturan pasar persaingan monopolistik. Ya, jadi ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar monopolistik ini menimbulkan pertanyaan, apakah perlu pengaturan? Dan ternyata jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa tidak? Hal tersebut dilandasi oleh 3 argumen ya. Yang pertama adalah daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang atau debt weight loss yang relatif kecil. Kemudian yang kedua adalah permintaan yang sangat elastis menyebabkan adanya kelebihan kapasitas produksi yang relatif kecil. Dan yang ketiga adalah ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragamnya produk dan meningkatnya kebebasan memilih output. Oke, tadi kita udah selesai membahas mengenai pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pasar oligopoli ya. Jadi pada materi pasar oligopoli ini terdapat 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama ada mengenai karakteristik pasar oligopoli. Kemudian ada faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli, lalu ada pola dasar pasar oligopoli, dan juga yang keempat adalah efek negatif dari pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu yang seperti apa? Jadi, pasar industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen. Ya, setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produknya yang ada di pasar oligopoli ini dapat berupa produk homogen atau terdiferensiasi.
Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Jadi pasar oligopoli ini merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna ya, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Nah, contoh dari pasar oligopoli itu yang seperti apa? Ya, contohnya seperti industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman semuanya, dari penjelasan yang sebelumnya mengenai pasar oligopoli, di sini kita udah masuk pada pokok bahasan yang pertama pada materi pasar oligopoli, yaitu mengenai karakteristik pasar oligopoli. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah hanya sedikit perusahaan dalam industri atau few number of firms. Kemudian yang kedua adalah karakteristiknya produknya homogen atau terdiferensiasi. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Ya, kemudian yang keempat adalah kompetisi non harga atau non pricing competition. Jadi dalam pasar oligopoli ini kompetisinya adalah bersifat non harga atau non pricing competition. Baik, kita bahas karakteristik pasar oligopoli yang pertama, yaitu hanya sedikit perusahaan dalam industri. Jadi secara teoritis sangat sulit untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan agar dapat dikatakan oligopoli. Namun, untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10 perusahaan. Nah, bahkan pada kasus tertentu hanya terdapat 2 perusahaan yang selanjutnya disebut dengan duopoli. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi atau concentration ratio. Rasio konsentrasi itu menghitung berapa persen output dalam pasar oligopoli yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang dominan. Selanjutnya, karakteristik dari pasar oligopoli yang kedua adalah produknya dapat bersifat homogen atau terdiferensiasi ya. Jadi pada pasar oligopoli ini bentuk persaingan antar perusahaan adalah bersifat harga atau pricing strategi dan persaingan non harga atau non pricing strategi. Jadi semakin besar tingkat diferensiasinya, perusahaan semakin tidak tergantung pada perusahaan-perusahaan lainnya. Oleh karena itu, oligopoli dengan produk diferensiasi dapat mudah memprediksi reaksi dari perusahaan-perusahaan lawan. Ya, jadi contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk terdiferensiasi adalah contohnya adalah industri mobil, rokok, dan atau kamera. Kemudian kalau pasar oligopoli yang menghasilkan produk homogen, contohnya adalah industri baja, pipa paralon, seng, kertas, dan lain sebagainya. Karakteristik ketiga dari pasar oligopoli adalah pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Jadi, keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada atau existing firm maupun yang ada di luar industri atau potential firms. Nah, karenanya guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas atau limiting prices yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Nah, selanjutnya karakteristik terakhir dari pasar oligopoli adalah kompetisi non harga atau non pricing competition ya. Dalam mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga bersaing non harga atau non pricing competition ya.
Bentuk-bentuk kompetisi harga itu antara lain adalah pelayanan purna jual, serta iklan untuk memberikan informasi, kemudian juga ada membentuk citra produk yang baik terhadap perusahaan dan merek, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi kalau misalnya tidak hanya berkompetisi dalam soal harga, tapi mereka di perusahaan pada pasar oligopoli ini juga bersaing dengan pada hal pelayanan ya, pelayanan pelanggan ya, pelayanan purna jual. Jadi ada seperti garansi ya, garansi produk. Kemudian mungkin nanti ada gratis service, mungkin seperti itu contohnya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua pada materi pasar oligopoli ini adalah faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Jadi di sini ada dua faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah efisiensi skala besar dan yang kedua ada kompleksitas manajemen. Pada hal efisiensi skala besar yaitu teknologi padat modal ya atau kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan adanya efisiensi biaya ya atau biaya rata-rata minimum sehingga baru tercapai bila output produksi dalam skala sangat besar. Jadi perlu dilakukan efisiensi skala besar karena akan ketika memproduksi dalam skala sangat besar maka membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Kemudian ada kompleksitas manajemen ya. Perusahaan tidak hanya butuh modal untuk bertahan, namun perlu juga kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. Jadi tidak hanya membutuhkan modal berupa uang yang besar ya, tidak membutuhkan modal saja, tapi untuk bisa masuk ke pasar oligopoli ini juga diperlukan kemampuan manajemen yang baik agar tidak kalah dalam bersaing ya, karena pesaing-pesaingnya juga sangat kompleks sekali bentuk persaingannya. Selanjutnya kita membahas pokok bahasan yang ketiga ya, mengenai pola dasar pasar oligopoli. Jadi ada dua pola dasar pada pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar oligopoli tanpa kesepakatan atau kerjasama atau non-kolusif oligopoli. Dan yang kedua adalah pasar oligopoli dengan kerjasama atau kolusif oligopoli. Nah, pada pasar oligopoli dengan kerjasama ini ada dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan kartel dan juga yang kedua kepemimpinan harga. Nah, pada yang ditentukan oleh kartel ini adalah berupa kesepakatan dengan ongkos produksi yang sama, kemudian ada kesepakatan pada ongkos produksi yang berbeda, dan yang ketiga adalah kesepakatan jatah produksi. Sedangkan dengan kerjasama kepemimpinan harga ini ada dua, yaitu kepemimpinan harga oleh perusahaan yang memiliki struktur cost rendah dan atau kepemimpinan harga oleh perusahaan yang terbesar. Nah, kita membahas pokok bahasan yang keempat mengenai efek negatif dari pasar oligopoli. Nah, di sini ada beberapa efek negatif karena adanya pasar oligopoli. Yang pertama adalah kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar atau excess profit dalam jangka panjang oleh perusahaan oligopoli. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produksi tidak beroperasi pada average cost minimum. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen atau karyawan karena P atau price harga lebih besar daripada marginal cost. Ya, seperti pada pasar monopoli. Kemudian yang keempat adalah efek negatifnya adalah
pelonggaran harga atau terutama yang ke bawah sering menunjang adanya inflasi yang kronis. Meskipun tadi pasar oligopoli memiliki efek negatif, di lain pihak oligopoli dapat menghasilkan inovasi dan teknologi baru. Teknologi baru ya, karena yang pertama perusahaan menikmati laba di atas normal. Nah, kemudian persaingan antar perusahaan juga cukup kuat. Sehingga perusahaan menilai bahwa bersaing dalam teknologi dan inovasi lebih memungkinkan daripada bersaing dalam bidang harga. Karena perusahaan-perusahaan oligopolis ini kan sudah menikmati laba yang cukup banyak. Kemudian mereka dihadapkan tantangan berupa perusahaan yang persaingan antar perusahaan yang cukup kuat. Sehingga dengan laba yang sudah diterima cukup banyak dan persaingannya ketat, sehingga lebih baik daripada bersaing lewat harga, mereka lebih pilih untuk bersaing dalam hal teknologi dan inovasi. Jadi meskipun memiliki efek negatif, pasar oligopoli ini juga memiliki peran positif dalam hal inovasi dan teknologi baru. Nah, baik teman-teman semuanya, telah selesai pembahasan kita ya, belajar bareng-bareng kita membahas mengenai pasar persaingan monopolistik dan juga pasar oligopoli. Ya, saya sudah menyampaikan beberapa inti-inti dari pasar persaingan monopolistik dan juga pasar oligopoli. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk bisa eksplor lebih jauh, mempelajari dari referensi-referensi yang lainnya sebagai bentuk kemandirian teman-teman untuk memperdalam atau menambah ilmu pengetahuan di rumah, belajar mandiri. Jadi silakan teman-teman baca dari referensi-referensi yang lainnya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Tetap semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, dan kita akan bertemu di sesi yang lainnya. Terima kasih. Dadah teman-teman semuanya. Bye.